dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dan seluruh keluarga kita serta sanak saudara kita, bahkan hingga cucu keturunan kita ingin menjadi umatnya Rasul yang kelak mendapatkan syafaat. Maka kita selalu berusaha untuk mengikuti, mengamalkan dan menyempurnakan semua tuntunan Nabi, sunnah-sunnahnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masih di bulan Syawal, hari ini tanggal 22 Syawal, kita saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair minal 'aidin wal faizin. Bahasa Indonesianya mohon maaf lahir dan batin. Tapi mohon maaf lahir dan batin bukan terjemah bahasa Arabnya, bukan. Karena ada yang menyebutnya terjemah minal aidin wal faizin, terjemahnya mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin adalah budaya kita untuk saling memohon maaf atas kesalahan lahiriah maupun kesalahan batiniyah. Sedangkan taqabbalallah artinya semoga Allah menerima. Minna wa minkum, dari kami dan dari Anda semuanya. Ditambah kullu 'am, setiap tahun, setiap waktu, bi khair, kita selalu dalam kebaikan. Kemudian minal 'aidin, semoga kita termasuk yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kebaikan kita. Wal faizin, semoga kita termasuk yang mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan akhirat. Itulah makna dari ungkapan doa yang lazim kita sampaikan di musim-musim Idul Fitri, musim Syawal setelah selesai Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 3 ayat yang kita akan tadabburi yaitu ma ba'da Ramadan, ayat-ayat setelah Ramadan. Lebih banyak dari ayat-ayat Ramadan. Tapi hebatnya Ramadan, ayatnya cuma 5 ayat, tapi ibadahnya bisa lebih maksimal daripada ayatnya yang banyak setelah Ramadan. Para ulama membagi 2. Ada ayat-ayat khusus untuk bulan Ramadan kita, ada ayat-ayat setelah bulan Ramadan kita. Ayat-ayat bulan Ramadan adalah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187, 5 ayat saja. Tapi menjadikan orang-orang di bulan Ramadan ibadahnya meningkat, amal solehnya semakin banyak, akhlaknya semakin bagus. Ternyata kata para ulama, Ramadan itu imtihanut ta'ah, ujian ketaatan, dan kita berhasil menyelesaikan Ramadan dengan lebih baik. Maka 5 ayat bisa menjadi orang lebih baik, lebih bagus. Harusnya sisa ayatnya jauh lebih menjadikan manusia lebih baik dan lebih bagus. Wallahu a'lam. 5 ayat aja bisa lebih bagus. 5 ayat saja bisa bangun malam. 5 ayat saja bisa puasa tiap hari. 5 ayat saja bisa zakat, infak, sedekah, macam-macam. 5 ayat saja bisa i'tikaf. 5 ayat saja bisa memberi makan orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Berarti kalau dihitung jumlah ayat ada berapa? 13
petunjuknya kepada kalian dan agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Kapan kita bertakbir? Ayat ini, hendaklah kalian bertakbir menurut mayoritas ulama tafsir, bertakbir di hari raya Idul Fitri. Karena amal yang mengawali hari raya kita adalah bertakbir. Karenanya takbirnya dari mulai kapan? Dari maghrib ditetapkan sudah nampak hilal 1 Syawal, maka kita disunahkan memperbanyak takbir. Jadi takbir itu adalah awal ibadah hari raya. Cuma terkadang malamnya lupa, takbirnya kalah sama opor, takbirnya kalah sama rendang. Karena sibuk menyiapkan besok ada tamu yang datang, maka terkadang, bukan semuanya, terkadang lupa takbirnya. Alhamdulillah di kita ada tradisi takbiran. Takbiran itu adalah menjalankan amal pertama di bulan Syawal, yaitu bertakbir kata para ulama di hari raya Idul Fitri dari mulai maghrib ditetapkan 1 Syawal. Karenanya alhamdulillah sidang isbatnya selesai maghrib baru diumumkan bahwa hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 30 Maret. Berarti 31 April sudah hari raya. Hari raya Idul Fitri jatuh pada 31 April. Maret. 31 Maret. Berarti dari mulai maghrib 31 Maret kita bertakbir untuk mengingat keagungan Allah, ala ma hadakum, kata para ulama, atas petunjuk Allah. Tadi dikatakan 5 ayat menjadikan orang ibadahnya bagus. 5 ayat menjadikan hamba Allah akhlaknya mulia. 5 ayat menjadikan iman dan takwa kita meningkat. Subhanallah, 5 ayat. Maka 5 ayat itulah ala mahadakum. Allah memberi petunjuknya melalui 5 ayat. Jadilah orang-orang beriman di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kata para ulama, ala mahadakum, artinya kenapa kita mampu ibadah maksimal Ramadan? Karena petunjuk Allah. Kalau ada mahasiswa lulus bagus, pasti karena arahan pembimbingnya. Kecuali tidak ada pembimbing. Ada pembimbing ya? Ada. Jadi kalau mahasiswa lulusnya bagus, berarti ada pembimbing akademiknya, ada pembimbing tesisnya, ada yang mengarahkannya terus, diberikan petunjuk. Ini kalau mau lulusnya bagus begini-begini. Dari awal selesaikan kuliah dengan bagus, mata kuliahnya diambil per semester sekian, kemudian jangan lupa selesaikan tugas-tugasnya, maka jadilah nilainya bagus. Sekarang itu tidak akan dapat cum laude kalau melebihi batas waktu kuliahnya, meskipun nilainya bagus. Sekarang kalau tidak on time, meskipun nilainya bagus, tidak dapat predikat cum laude. Karena waktu itu penting. Jadi seharusnya 4 tahun, kok 5 tahun, meskipun nilainya 999, tetap tidak bisa cum laude. Meskipun nilainya 8,5, kalau tepat waktu
paling sangat baik atau memuaskan saja. Alamah hadakum, atas petunjuk Allah. Tidak mungkin orang bisa ibadahnya bagus di bulan Ramadan kalau tidak atas petunjuk Allah. Anak kok bisa mencapai cita-citanya? Pasti ada petunjuk orang tuanya. Gak mungkin orang tuanya tidak memberikan arahan, gak mungkin. Ada santri kok bagus hasil pesantrennya, nggak mungkin tanpa petunjuk para guru-gurunya, ustaz-ustaznya. Nggak mungkin anak penghafal Quran selesai hafalannya kalau tidak dapat petunjuk dari guru-gurunya, para ustaz-ustazah yang mengajarkan hafalan Al-Quran. 5 ayat tapi menjadikan orang super, menjadikan orang hebat. Tanpa petunjuk Allah tidak mungkin. Makanya walitukabirullaha ala ma hadakum. Selesai Ramadan, wala'allakum tashkurun, kita kembali mensyukuri nikmat Allah yang bernama ibadah Ramadan. Selesai Ramadan itu lebih bagus kita sedih atau lebih bagus kita senang, Bapak Ibu? Gimana Bu? Habis Ramadan lebih bagus kita senang atau lebih bagus kita sedih? Ada yang mengatakan lebih bagus kita sedih bisa ditinggal Ramadan. Tapi ada yang mengatakan kita bahagia selesai Ramadan, karena berarti kita menyelesaikan ibadah Ramadan kita dengan bagus, nggak ada halangan, nggak ada halangan. Ternyata para sahabat memilih sedih ditinggalkan Ramadan. Kalau kita milih bahagia ditinggalkan senang Ramadan. Seperti anak dulunya di pesantren harus begini, harus begitu. Selesai pesantren, aku bebas. Boleh lagi pakai handphone. Boleh lagi jalan-jalan waktu malam. Karena di pesantrennya kalau malam nggak boleh kemana-mana. Boleh lagi tidak sholat malam. Karena di pesantren harus sholat malam. Pertanyaannya, kenapa para sahabat bersedih ditinggalkan Ramadan? Kata para ulama, 5 ayat plus petunjuk Allah menjadikan mereka meningkat semua kebaikannya. Maka khawatir setelah Ramadan tidak meningkat lagi kebaikannya, maka mereka bersedih. Luar biasa. Kita kalau nggak bisa ke masjid itu harusnya sedih kalau nggak ada uzur. Tapi faktanya kalau nggak ke masjid kok malah senang, padahal tidak ada uzur. Berarti mirip dengan tadi, Ramadan selesai, sikap para sahabat bersedih. Alasannya 5 ayat 1 bulan orang bisa ibadah sebagus-bagusnya dan tidak akan kita temukan selain bulan Ramadan. Padahal kalaupun dibandingkan, ini perbandingan, Ramadan itu sebulan, setelah Ramadan itu 11 bulan. Lebih mudah ibadah sebulan atau 11 bulan? Lebih mudah mana? Ibadah sebulan atau 11 bulan? Jawabannya lebih mudah ibadah sebulan daripada 11 bulan. Sebulan, 1 Ramadan, sebulan. Ternyata mudah kita beribadah. 11 bulan berikutnya
semuanya karena selesai menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dan semuanya lulus. Sebenarnya tidak salah orang berbahagia selesai Ramadan. Ayatnya adalah surat Ad-Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kelulusan itu, wisuda itu, kebahagiaan menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah, menghantarkan anak ke pelaminan, itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan hendaklah terhadap nikmat Tuhanmu kamu ceritakan. Berarti saat kita bercerita dengan sesama, alhamdulillah ya Allah, kami lulus dengan nilai bagus. Alhamdulillah ya Allah, kami akhirnya dapat mengantarkan putra putri kami menuju jenjang pernikahan. Bagi kenapa tadi sahabat itu bersedih? Makanya dulu tidak ada tradisi wisuda, nggak ada. Di zaman sahabat nggak ada wisuda, nggak ada apa itu kan? Kalau keliling anak-anak setelah selesai sekolah, study tour. Bahkan sekarang kelulusannya cari tempat yang mahal. Kelulusannya bukan di kampusnya karena kecil, cari tempat yang lebih luas kelulusan. Kalau kampusnya besar di kampusnya, kalau kampusnya kecil kelulusannya di ada yang di luar kota, bahkan ada kelulusannya di hotel, ada kelulusannya di tempat yang lebih mewah. Subhanallah. Kalau nawaitunya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bagus. Tapi kalau nawaitunya yang lain, wallahu a'lam bishawab. Jadi nawaitunya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, karena kita selesai itu adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pasti karena petunjuk Allah kita selesai Ramadan, kita selesai kuliah, kita selesai menghantarkan anak menuju gerbang pernikahan. Pasti kita diminta oleh Allah untuk bersyukur manakala kita menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Itulah ayat Ramadan, tetapi maknanya adalah setelah Ramadan. Yang kedua ayatnya adalah surat Al-Nashrah. Ayatnya ayat yang ke-7. Fa idza faraghta fansor. Apabila kamu selesai satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Ramadan itu bahasa kitanya urusan. Bahkan urusan Ramadan urusan paling menyibukkan. Masya Allah. Paling sibuk Ramadan itu kaum ibu. Pagi sudah sibuk, bahkan jam 2 pagi sudah sibuk, bunyi dapurnya itu karena nyiapkan sahur. Jam 4 sudah sibuk lagi, bunyi dapurnya nyiapin hidangan buka. Menjelang isya sibuk lagi kaum ibu, nganter anak-anaknya atau cucunya ke masjid sholat tarawih. Belum lagi kalau ada apa itu pesantren Ramadan. Belum lagi kalau ada mabit di bulan Ramadan untuk anak-anak semua. Faidah farota, kalau kamu selesai satu urusan, fansor, kerjakan urusan yang lain. Nah, yang kadang dilupakan adalah fansornya. Faidah farota kita
kita bahagia, ya Allah, hamba menyelesaikan Ramadan. Fansotnya nggak dibaca. Padahal kata Allah, kalau selesai Ramadan ada bulan Syawal, selesai Syawal ada bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan haji. Maka Imam Ibnu Katsir menawarkan 3 makna supaya lengkap. Kalau selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Tapi yang diingat faidah farogta saja. Kalau udah selesai, udah selesai ini itu. Kan udah selesai ini, faidah farogta saja. Fansotnya kelupaan itu. Satu lafalnya lupa, fansotnya masih belum selesai kan? Kalau sudah selesai, kerjakan yang lain. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau sudah selesai urusan dunia, kerjakan urusan akhirat. Atau sebaliknya, kalau sudah selesai urusan akhirat, kerjakan urusan dunia. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat, bertebaran di bumi. Berarti kalau sudah selesai, berarti kalau sudah selesai Ramadan, maka silakan bertebaran di bumi Allah. Itu faidah farogta fansot. Makna pertama, selesai urusan dunia, kerjakan urusan akhirat. Selesai kerja, ada sholat. Selesai dapat duit, ada zakat, kira-kira. Selesai akhirat, selesai sholat, silakan ada urusan keluarga, ada urusan tetangga, ada urusan macam-macam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau sudah selesai urusan hablum minallah, jangan lupa urusan hablum minannas. Kita mengakui Ramadan itu lebih banyak urusan hablum minallah daripada hablum minannas. Mungkin kita mengabaikan hak orang lain di bulan Ramadan. Mungkin suami saking semangatnya itikaf mungkin mengabaikan hak anaknya, hak istrinya. Mungkin tetangga mengabaikan hak tetangganya karena dia lagi fokus ibadah di masjid misalnya. Mungkin karena dia fokus hablum minallah, ada hak adami yang tidak tertunaikan dengan baik. Jadilah kalau selesai Ramadan, di mana fokusnya hablum minallah, sholat, i'tikaf, baca Quran, munajat, doa, mungkin terabaikan hak manusia. Maka kalau sudah selesai urusan hablum minallah, kerjakan hablum minannas. Jadilah tradisinya halal di halal. Jadi halal di halal itu kayak wisuda. Kan kita alumni semua, alumni Ramadan. Ada yang bukan alumni ya, tapi ada yang alumni tepat waktu, ada yang nggak tepat waktu. Mohon izin ibu-ibu, ada yang nggak tepat waktu karena masih punya utang. Masih ada 4 makalah belum selesai. Ada lagi berapa? Ada mata kuliah yang belum selesai. Ada yang ditinggalkan karena uzur. Kalau itu tidak ada masalah. Tapi berarti kita sudah jadi alumni. Mungkin hak adami ada yang tidak kita tunaikan baik-baik di bulan Ramadan. Maka bulan Syawal dan setelahnya adalah fansot fi hablim minannas. Kerjakan hablum minannas yang mungkin kita tidak maksimal di bulan Ramadan. Benar ya? Faidah farogta fansot, hablum minallah selesai, ada hablum minannas.
adalah kalau selesai urusan diri sendiri, kerjakanlah urusan orang banyak. Kita wajib atas diri kita sendiri, wajib. Misalnya kata baginda Nabi, inna li jasadika alaika haqqa. Ingat, tubuhmu, fisikmu itu ada hak yang wajib kita penuhi. Ada hak makan, hak minum, hak kesehatan, hak istirahat. Maka tidur bisa wajib. Kalau orang nggak tidur malah sakit. Tidur jadi wajib. Kalau nggak tidur dia sakit soalnya. Kalau sakit nggak bisa ibadah. Kalau sakit nggak bisa bekerja. Kenapa? Hak tubuh badan. Atau kalau dia tidak makan, dia sakit, maka makan jadi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak makan dia sakit, kalau sakit tidak bisa bekerja, kalau sakit terabaikan hak Allah dan hak manusia, maka makan jadi wajib. Dengan banget ya, makan jadi wajib. Tapi kalau yang udah makan nggak wajib lagi. Nambah makan nggak ada yang mengatakan wajib. Udah sepiring minta 2 nggak wajib. Yang wajib itu memenuhi tubuh badan, meskipun hanya 1 suap atau 2 suap, karena dengan suapan itu dia jadi sehat, dengan sehat dia beribadah. Maka jadilah makan itu bisa wajib. Padahal aslinya makan itu tidak wajib. Saya ingat itu dulu paman saya membuat itu, Pak Ari membuat itu, ditulis itu di rumah. Bukan hidup untuk makan, tapi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jadi jangan kebalik gitu. Bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Ada orang hidupnya untuk makan, nah itu salah, berlebih-lebih. Tapi makan itu supaya menjaga kehidupan. Karena kalau nggak makan, fisik kita lemah. Kalau lemah, kehidupan tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Kalau sudah selesai urusan diri sendiri, ada urusan tetangga, kampung, gitu kan. Mohon maaf, Ramadan itu lebih banyak urusan diri sendiri atau urusan orang lain? Banyak kan urusan diri sendiri. Makanya sawah ada urusan kampung, pulang kampung. Ada urusan tetangga, oh iya, saling memaafkan. Kemarin kayaknya sulit ketemu, ternyata alhamdulillah ada wisuda apa setelah Ramadan, namanya halal bihalal. Udah dibaratin saja, halal bihalal, wisuda. Kalau wisuda kan ketemu semua. Sebelum wisuda susah ketemu karena masing-masing sedang menyelesaikan makalahnya, sedang menyelesaikan mata kuliahnya. Mata kuliah sudah selesai semua, halal bihalal itu ibarat wisuda. Makanya beberapa masyarakat nggak pakai wisuda, nggak pakai halal bihalal. Halal bihalal itu tradisi bangsa Indonesia, bagus. Karena kan tadi fa'idha farodda fansor, kadang kita lupa fansornya, ingatnya udah selesai ini. Misalnya kalau ibu saya mengatakan kalau udah
selesai ngepel nyapu lagi. Kalau kotor lagi, ya nggak pernah kita hidup memang begitu. Selesai sholat, ya kita berkeluarga, selesai keluarga, ada tetangga, ada kerja, ada kantor, ada macam-macam. Itulah tugas manusia. Berarti ayat setelah Ramadan itu lebih banyak, tapi modalnya 5 ayat. 5 ayat itu menjadikan orang di Ramadan paling bagus. Diharapkan kalau walitukabirullah, ingat Allah, oh aku Ramadan itu begini, maka kalau ingat Allah, insya Allah setelah Ramadan pun kita tetap mampu menjaga ibadah dan amal solehnya. Tentu tidak seperti Ramadan. Kalau seperti Ramadan bisa salah ini, bisa salah kalau seperti Ramadan. Nanti hak orang lain terabaikan lagi. Nanti tidak faedah barokah farsok, karena kalau melulu salah juga. Sholat terus salah, karena ayatnya faedah barokah farsok. Tapi kerja melulu salah juga, karena faedah barokah farsok. Ngurusin orang terus salah juga Pak, karena faedah barokah farsok. Diri sendiri juga, ngurus diri sendiri terus salah juga, karena faidah faroda fansur. Subhanallah, ini ayat yang sangat dahsyat. Faidah faroda fansur mengingatkan kita bahwa setelah Ramadan ada Syawal, setelah Syawal pengurus masjid sudah siap-siap ibadah kurban. Bahkan sekarang saja sudah banyak flyer siap-siap ibadah kurban. Yang berhaji berarti siap-siap ibadah haji. Setelah haji bukan santai-santai. Setelah haji ternyata ada beberapa tugas-tugas, ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala wa la'allakum tashkurun, agar kita selalu bersyukur atas semua karunia Allah, khususnya karunia yang bernama alama adakum, petunjuk Allah, tuntunan Allah, sehingga kita maksimal ibadahnya, maksimal amal solehnya. Insya Allah kita juga berharap Ramadan itu bagus. Mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita juga yang terbaik, yang bernama husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebulan aja bisa. Kalau sebulan bisa, insya Allah bulan-bulan lain juga bisa. Demikian hadirin wal hadirat jamaah sekalian, apa yang kita bahas pada hari ini tentang ayat-ayat ba'da Ramadan. Ada Al-Baqarah 185, tadi ada surat Al-Duha ayat terakhir, dan surat Al-Nashr ayat yang ke-7. Semuanya menjadi tanda bahwa kita ingin, meskipun Ramadan berakhir, boleh sedih, boleh bahagia, asal sesuai. Bahagianya karena Ramadan tidak ada halangan. Sedihnya adalah karena ternyata Ramadan tidak ada duanya, Ramadan tidak ada tandingannya, Ramadan tidak ada gantinya. Namun insya Allah, Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Sehat walafiat, panjang umur, dan semakin meningkat lagi ibadah kita di Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu
dua pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali. Luar biasa pertanyaannya ya. Lebaran ketupat. Bahasanya aja bahasa kita. Lebaran itu hari raya Aid, tapi ketupatnya tidak ada di Arab. Ketupatnya khas bangsa kita dan beberapa negara di Nusantara atau di Asia Tenggara. Makanya setiap Lebaran itu saya merenung, selalu lambangnya itu ketupat. Kalau itu ada, nggak ada lambangnya. Karena kalau bikin lambang sapi atau kambing gedean, kalau ketupat kan kecil biasanya. Ada hiasan-hiasan rumah, hiasan kantor itu ada ketupatnya. Karenanya betul banget. Sama dengan halal bihalal, itu bahasa kita. Masyarakat lain tidak mengenal halal bihalal, tapi silaturahim ada, tapi saling mendoakan ada, saling maaf memaafkan ada. Berarti substansinya itu adalah merupakan tuntunan Rasulullah, tetapi tata caranya adalah budaya kita. Substansi Lebaran ketupat itu, ayo segera selesaikan 6 hari bulan Syawal puasanya, supaya kata Nabi dihitungnya setahun penuh. Siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamidah, maka hitungan puasanya pahalanya jadi seperti dia puasa setahun penuh, 365 hari. 1 hari 10, berarti 10 kali 30 300, ditambah 6 berarti 360. Imanya bonus lagi. Tapi berarti 1 tahun penuh, itu hitungan hadis Rasulullah SAW. Jadi secara substansinya adalah merupakan bagian dari kita mengamalkan agama. Cuma tata caranya, teknisnya diserahkan ke kita. Kita pakai Lebaran ketupat, pakai halal bihalal, pakai wisuda. Dulu tidak ada halal bihalal, tapi intinya kunjung berkunjung, silaturahmi, saling maaf, memaafkan, tidak ada masalah. Bahkan dulu kalau nggak salah tarik itu paling banyak banget mau lebar. Sekarang nggak banyak lagi sepanduk itu. Mungkin udah berkurang karena sudah ada digital ya. Kalau dulu setiap jalan sudah ada sepanduk mohon maaf lahir dan batin, ada fotonya. Sekarang berkurang karena sudah ada lahir batinnya pakai handphone. Itu yang pertama, yang memang budaya, tapi teknisnya saja, isinya, substansinya adalah kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, kadar takwa itu apakah subjektif atau objektif? Bagi kita subjektif, bagi Allah objektif. Kenapa? Yang paling tahu orang itu bertakwa atau tidak bukan kita, tapi Allah. Tidak ada yang tahu kita itu takwanya gimana kecuali Allah. Tapi subjektivitas kita mengatakan, aku kan udah sholat, aku kan udah puasa, aku kan udah infak. Sesuai ayatmu ya Allah, itu tanda orang-orang bertakwa. Berarti kita dapat mengatakan secara penilaian sendiri, insya Allah kita sudah bertakwa. Penilaian sendiri disebutnya subjektif, tapi kita harus menilai. Karena Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, berinfak tanda takwa. Kutiba alaikumus syiyam, tanda takwa. Banyak tanda takwa. Saling memaafkan, tanda takwa. Wal afina anin nas. Jadi secara subjektif memang kita dapat melihat diri kita takwa atau belum berdasarkan list daftar amal kebaikan kita. Tapi tetap
tapi anak murid bisa mengukur saya lulus Pak Guru. Kenapa? Ini saya kerjakan, saya ikuti, saya jalankan dengan baik. Maka saya yakin insya Allah sudah memenuhi target kelulusan. Kita sudah memenuhi target-target Ramadan kita. Maka menurut subjektivitas kita insya Allah, tapi yang Maha Tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Arif, terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Tadi dijelaskan soal bahwa sepertinya semua itu harus dikerjakan, semua itu punya hak. Ya, setelah ibadah Ramadan kita harus kembali ke ibadah yang amrunan nas ya. Tetapi di masyarakat kita itu anggapannya bahwa ibadah selain ibadah yang amrunan Allah, kemudian di masjid, sholat tarawih, baca Quran itu lebih utama daripada di kantor, kita kerja di rumah tangga, sehingga di masyarakat itu lebih menganggap tinggi kalau kerjaan ibadah yang sepertinya sudah dijelaskan itu lebih utama. Tapi tadi saya mendengar Pak Ustadz sebenarnya itu semua juga ibadah nih Pak Ustadz ya. Jadi mohon dijelaskan Pak Ustadz seperti mana yang utama atau semua punya keutamaan, sehingga kita ini kalau kerja ini lebih lagi ibadah juga, ini tinggi juga ini. Jadi buat motivasi buat kami yang gak selalu ada di masjid gitu Pak Ustadz ya. Mohon pencerahan Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dok. Alhamdulillah boleh mengawali anggapan anggapan manusia, berarti kan belum keyakinan. Karena sesungguhnya ketika Allah berfirman surat Al-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sekarang apa yang Allah cipta dalam kehidupan? Semuanya. Ada sarana ibadah, sarana bekerja. Yang Allah anugerahkan ada harta, ada keluarga, ada sehat, ada tubuh badan, ada akal. Maka para ulama merumuskan ibadah itu adalah ucapan dan perbuatan kalau mencari ridho Allah. Berarti ada ucapan kita dalam sholat, tapi ada ucapan kita dengan anak. Ucapan yang baik untuk anak berarti ibadah karena semata-mata mencari ridho Allah. Ada perbuatan sholat, gerak, rukuk, sujud, tapi ada perbuatan di luar sholat. Kalau perbuatan di luar sholat itu nawaitunya lillah, jadilah perbuatan di luar sholat pun ibadah di sisi Allah. Aqwalun wa af'alun, semua ucapan, semua sikap, semua perbuatan ibtigha'a wajhillah, kalau mencari ridho. Yang kedua, itulah yang disebut oleh para ulama ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Disebutnya ibadah dua-duanya itu. Ibadah mahdhah itu sholat, puasa, zakat, haji yang dituntut oleh Allah tata caranya. Tapi ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang gak ada syarat rukunnya. Halal bihalal ada syarat rukunnya. Ada? Ada kan? Kalau nggak ada makanan nggak halal bihalal. Enggak, itu nggak ada. Kalau nggak opor nggak sempurna, nggak ada. Tapi sholat syaratnya ada. Syarat-syaratnya berwudu, ya kan? Rukunnya ada. Di awal takbir, di akhir salat. Nah, ibadah ghairu mahdhah itu disebut ibadah juga. Dengan keluarga disebut ibadah. Tapi karena tidak mahdhah, maka tidak dituntut A sampai Z-nya. Ya bebas di keluarga mau makan apa bebas kan? Yang penting halalan thayyiban. Tapi sholat nggak boleh. Saya zuhur 5 rakaat deh, nggak boleh. Meskipun lebih banyak nggak boleh juga. Karena ada syarat dan rukunnya. Itu bedanya cuma di situ aja. Berarti bertetangga, berarti bekerja di kantor, berarti melayani pasien, berarti membawa anak ke rumah sakit. Nawaitulillah, jadilah ibadah di sisi Allah. Karena terminologi ulama juga
lebih utama sholat. Nah kita jadinya pakai waktu. Kalau enggak kita bingung, lebih utama di masjid, orang masih jam 8 kan udah kuliah subuh, pasien nunggu, dok kok belum datang-datang, lebih utama sholat. Itu salah. Anak nunggu, dia mau dijemput sekolah, ya lebih utama jemput anak di sekolah. Jadi contoh hadis Nabi luar biasa. Kalau makanan sudah dihidangkan, maka selesaikan makananmu baru sholat. Harusnya kan sholat dulu baru. Ini hadis sahih. Kalau makanan sudah disediakan, bukan baru order. Kalau baru order salah. Udah disiapkan tuh maksudnya awalnya persiapannya setengah jam, ternyata satu jam sampai azan, ya makan dulu baru sholat. Karena tidak disengajakan. Kalau disengajakan setiap mau sholat masak, nah itu sengaja. Ini biasanya kelar masak jam 11. Ternyata kelar masak jam 12. Kamu sudah nunggu, maka makan dulu baru sholat. Kenapa kata Nabi? Berarti makan itu ibadah, sholat itu ibadah. Masing-masing ada waktunya. Waktu rehat nggak boleh bertiga. Makanya kan kita tidak boleh datang bertamu kalau tuan rumah sedang istirahat, nggak boleh. Kecuali pakai janji. Janji ya, nanti saya datang jam 9 malam, silakan. Tapi kalau nggak pakai janji, maaf, jam 9 malam itu hak saya dengan keluarga, dengan diri saya. Mohon maaf, saya sedang beristirahat. Maka 3 waktu kan oleh surat An-Nur, nggak boleh orang sembarangan datang. Habis subuh nggak boleh sembarangan datang. Malam hari habis isya dan habis sholat zuhur. Karena umumnya orang sedang berehat, kecuali pakai appointment.